Nanti gue ceritain dah ke mahasiswa. Jadi targetnya tahun sekarang gue pengen buka, pertama gue pengen buka coffee shop. Bukan jadi coffee shop kayak kalau dibilang mah kafe-kafe cuma sederhana. Jadi gini, gue pengen buka coffee shop target tahun sekarang. Di kebetulan kan di sini kan ada wisata. Kemungkinan nggak tahu sih kapan dibukanya gitu kan. Wisata baru gue di sana kan menyediain ruko. Jadi gue pengen gitu loh. Pengen di sana. Wisata apa emang? Pasir Gibug katanya. Pasir Gibug. Yang ada yang lagi rame-ramenya. Kemarin buka nih, rame. Cuma tutup lagi. Gak tahu ada masalah apa gitu kan. Itu wisatanya bukit atau kolam renang atau apa kira-kira? Bukit. Jadi dia asal mulanya tuh dia apa ya, tempat kayak kalau dibilang Sundanya mah bubulak gitu ya. Bubulak terus mungkin dikelola sama orang yang berduit gitu kan. Yang punya duit dikelola jadi wisata gitu. Sekarang masih pembangunan sih sekarang. Berarti judulnya Bukit Pasir Gibug. Pasir Gibug doang sih, bukitnya mah gak ada. Nggak ada. Setahu gua mah gitu kan. Pasir Gibug aja ya. Nah. Minum dulu ah. Tapi rame juga sih. Sono Rame. Sebelum kan dibuka sebentar, rame banget sih itu sampai gak ketampung orang gitu karena mungkin pembangunannya masih sedikit. Sekarang udah luas juga sih. Itu kalau mau ada apa tadi coffee shop ya? Iya. Coffee shop itu cuma coffee shop aja apa cuma Tapi gua apa lagi? rencana gua mah kayak burjo. Jadi nyediain roti bakar, terus mie Indomie, terus kayak bubur kacang hijau, terus banyak lah segala macam. Oh iya, berarti ya pokoknya menunya yang murah meriah gitu ya. Nah, buat masyarakat itu kan namanya di kampung mah kan kadang kalau kemahalan mungkin bisa jadi gak laku gitu. Bentar, untuk masalah barber ini belum dibahas ya yang apa cabangnya? Belum. Kira-kira punya rencana di mana? Target gua pengen buka cabang di daerah tetangga sih, desa tetangga di daerah Bandung Sari. Berarti masih ke Jawa Tengah ya? Ya, masih ke Jawa Tengah. Jadi larinya ke Jawa Tengah. Ke Jawa Barat tuh saingannya banyak. Banyak banget gitu loh. Gak tahu ada berapa pangkas rambut gitu. Ada gua hitung kemarin pas gua survei buat buka cabang. Ada 14-an. 14. Jadi kalau buat buka usaha baru lagi nih di situ kan saingannya lama-lama gitu kan. Iya sih. Ya kalau saingannya banyak ya punya tantangannya juga sih sebenarnya. Meskipun kualitas bagus juga kadang. Iya. Jadi orang-orang juga milih kira-kira yang kualitasnya bagus yang mana gitu. Cuma kalau saingannya banyak mah perkembangannya pasti lambat gitu. Gak cepat. Nih yang sekarang gua bangun sekarang nih. Lutfi Barber yang di daerah gua, yang di desa gua. Kalau dibilang perkembangannya sih cepat. Gua tuh di sini baru berapa bulan ya? 4 bulan mau. Nanti per tanggal berapa ya? 11 itu udah menginjak 4 bulan. Kalau dibilang perkembangannya cepat banget. Cepat ya. Karena mungkin saingannya gak ada gitu loh. Gak ada saingan, terus mungkin karena gua asli dari sini. Jadi kan gua banyak gua punya temen-temen gua kesini gitu kan. Kayak saudara gua gitu kan, temen gua banyak gitu. Namanya di kampung kan, maksudnya gua juga udah punya nama dulu mah kan. Sebelum gua buka di sini kan gua dari Bekasi pulang, terus kayak gua di sosial media gitu kan, cukur online gitu. Gua muter gitu loh. Sampai sekarang alhamdulillah gitu kan punya sendiri di sini gitu. Itu dulu pas di desa. Iya. Online. Berarti sistemnya itu door to door ya? Iya benar. Gua nyamperin ke rumah. Gitu. Itu berapa tahun kira-kira? Apa berapa bulan buatnya? Kalau pulang dari Bekasi aja sih gua. Kalau pulang Bekasi karena mungkin kalau pulang kan namanya biaya gitu kan agak cepat gitu kan. Uang punya udah habis, jadi segini udah habis kan. Gua jadinya ini situ gua harus cukur online aja dah gitu kan. Tapi lingkungan desa gua gitu. Kalau desa lain mah gua belum berani. Kadang naripin terlalu mahal, nggak mau gitu kan. Ya mungkin kebanyakan orang juga larinya ke pangkas gitu, ke barber gitu kan, udah bakalan online. Kecuali kalau di kota kan sekarang lagi rame-ramenya Covid nih. Rame-ramenya Covid. Jadi orang tuh mikir mungkin namanya orang-orang yang sama kesehatan tuh dijaga gitu kan. Ya, gua mah cukur online aja lah gitu kan. Cukur biar namanya Covid kan gitu. Berarti kalau pas pertama berdirinya di desa ya Pak Barber,
Itu corona udah ada ya? Udah ada. Jadi pas gua corona mulai itu gua belum punya ini. Gua masih di Bekasi, Masih di Bekasi. masih pegang di Bekasi. Cuma kalau menurut gua pas corona juga gak terlalu menurun sih kalau masalah pelanggan, ibaratnya pemasukan tuh gak menurun drastis gitu kan. Mungkin ada pedagang-pedagang yang jadi Covid tuh ngepek banget sama usahanya gitu loh. Kalau gua mah kalau dibilang gak tahu sih gitu kan, kalau barber yang lain mah gitu gak tahu emang menurun, gak tahu emang stabil. Kalau barber gua di itu mah stabil sih penghasilan pemasukan gitu. Berarti ya corona itu nggak menghambat gitu Ya gak terlalu menghambat. Mungkin kayak yang di kota mah namanya PSBB kan agak ketat juga. Pernah nih sekali nih gua pas lagi nyukur nih, Pol PP datang. Kata gua, aduh tutup dulu. Jadi nyukurnya ditutup gitu kan, pintu ditutup, orang ditutup. Karena mungkin namanya nyukur nih baru setengah, masa gua udah selesai Iya sih. sih. Kan gak Ya. enak orang. Apalagi cuma setengah segini Nah, ya. suruh Itu. bubar semua kan sama pihak tertentu kan gitu, suruh bubar. Nah, kan penampilan orang gimana? Masa Iya. harus besok lanjutin lagi. Bener. Jadi gua selesain dulu, gua tutup, udah gua di situ tentunya nggak diapa-apain, cuma lewat doang gitu. Ya penting toko udah tertutup ya gitu. Iya. Tertutup Jadi semua. gua baru jam berapa gua waktu di Bekasi mah PSBB jam 7 harus tutup. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Waktunya jadi sempit banget gitu loh buat usaha gitu. Jadinya buka pagi, ibaratnya di pagi biar pemasukannya agak lumayan juga gitu. Ya bisa dikatain 6 jam ya kurang lebih. Iya, 6 jam sih gitu. Terus nih pesan-kesan jadi tukang cukur gitu gimana kira-kira? Pesan kesan gua apa ya? Terus berkarya kalau menurut gua man. Terus berkarya, terus namanya motivasi buat orang-orang yang belum bisa nyukur, pengen cukur gitu kan, harus giat gitu loh. Oh iya. Harus bener-bener gue pengen bisa nyukur nih, harus pokoknya dikejar gitu targetnya. Kesannya gue kesan gue di cukur tuh banyak banget sih. Apa aja tuh? Sebelumnya kan gue emang mahasiswa. Mahasiswa. Ini kampus gue nih, Oh. Apa itu khususnya? BSISI. BSI. UBSI, sekarang BSI jadi universitas. Gua pokoknya mah gua harus bisa menjaga nama baik alma mater BSI di luar gitu. Jangan sampai dirusak nama BSI. Nah, gua tuh sebenarnya mahasiswa. Sekarang tingkat akhir. Gua ngambil SI. Cuma D3, gua ngambil D3 doang. Karena mungkin kemarin mah kan BSI masih akademik. Akademik BSI Bina Sarana Informatika sekarang udah jadi universitas. Jadi malah bahkan sekarang S1 D3 agak berkurang gitu. Gak tahu nih gua mau ngelanjutin apa kagak. Dulu mah gua dulu kesannya gua gini, pahitnya gua di selama gua nyukur. Gua namanya mahasiswa nih. Iya. Kalau gak nyukur gua gak makan, soalnya gua gak ngandelin orang tua gitu. Gua di situ prinsip gua harus makan sendiri gitu. Iya benar. Penghasilan Mandiri ya? ya. Jadi gua harus mandiri. Nah, gua pernah nih sekali, gua bukan sekali, 2 kali gitu. Gua sering banget. Gua kuliah berangkat nih. Gua gak bawa uang 1.000 rupiah tuh gak bawa gua. Jadi namanya gua di sana kan di Bekasi kan saingan banyak. Iya. Terus namanya lagi merintis. Iya di kota juga. Nah, gua sampai sekali pernah gua dapat cuma 1 doang itu dari pagi sampai malam gitu. Itu keliling apa? Enggak, gua di cabang gua yang di Bekasi gua barbar gua. Oh, berarti udah ada toko ya gitu. Nah, gua sampai gua kuliah gak punya duit nih. Pasnya tuh untungnya wisuda. Wisuda kan kalau namanya BSI wisuda mah kan ini banget ya, banyak banget ya. Iya sih. Jadi padat, terus masalah parkir gak pakai apa namanya? Kartu parkir, Oh, pakai iya. karcis. Karcis, gitu kan. ah. Biasanya kan kalau masuk kan pakai karcis gitu, tekan tombol gitu kan. Tapi gua pasnya itu wisuda gua pakai karcis gitu kan. Kata gua gini alasannya, "Mbak, duit gua di ATM, Mbak." Sebenarnya di ATM nggak ada loh. Saldo nggak ada kata gua di uang saku nggak ada kata gua. Nyukur emang nggak ada gitu. Gua pusing sebenarnya mah dari situ kata gua ya mungkin namanya usaha pahitnya itu di situ gitu. Iya sih. Sampai gua masuk kuliah, maksudnya masuk mata kuliah gitu kan, gua pinjam ke temen gua gitu kan, punya duit kayak gitu loh buat parkir gitu, gua pulang gitu kan namanya. Kalau pulang mah nggak bisa pulang nih, dicegat gitu kan namanya. Ada apa tugasnya kan gitu.
kalau gak ada kalis ya gue gak bisa pulang gitu. Tapi untungnya petugasnya nggak ada gitu. Iya. Petugas nggak ada, kesempatan lah lolos gitu kan, lumayan kebayar. Berarti Gitu. masuk kampus itu diparkir ya? Iya, ternyata gitu. Itu sih kan apa ya, rasanya gua selama jadi tukang cukur gitu loh. Pahitnya gua tuh jadi tukang cukur ya kayak gitu. Cuma ya ada enaknya juga sih. Enaknya gimana sih? Enaknya jadi tukang cukur ya kerja santai. Oh. Satu kan namanya usaha sendiri, ya bangun ya seenaknya gitu. Iya. Bangun Tutup ya seenaknya, tutup seenaknya nah, gitu. itu namanya usaha sendiri mah nggak tertekan sama orang-orang gitu, tertekan sama perusahaan gitu kan, namanya usaha sendiri mah. Yang penting mah bersyukur sih. Iya. Kuncinya bersyukur. Tetap bersyukur nomor satu. Penghasilan sedikit banyak gitu, jangan ngeluh. Kadang ya namanya manusia tetap aja sih, kadang Iya. nama ngeluh mah gitu, kata gua sepi banget gitu kan, Pasti yang mau lu mah pasti ada ada gitu. aja. Udah mau kebutuhan banyak gitu kan, kadang Terus ini apa? Gue lupa mau nanya apa ya? ah, Oh iya, lo kan sering tuh nyukur rambut ya. Kira-kira kalau liatin dari pagi sampai malam itu liatin rambut pusing apa enggak sih kalau nyukur itu? mungkin karena sekarang udah kebiasaan sih. Kebiasaan ya. Dulu mah kadang pegal gua yang dialamin semenjak jadi tukang cukur, pinggang emang sakit. Kan kalau nyukur anak kecil nih, anak kecil agak nungging gitu kan. Gua kadang sakit gitu pinggung. Tapi sekarang mah ya sebentar sih, kadang kerasa sedikit, udah sembuh lagi kerasa sedikit. Cuma pesan gua nih, maksudnya bagi orang pelanggan tukang cukur gitu kan. Intinya mah jangan sering bergerak gitu loh. Oh iya benar. Namanya pokoknya mah harus saling apa ya, kalau dari harus saling inilah, Saling kerjasamanya kerjasamanya gitu. gitu. Namanya tukang cukur kan kalau bergerak-gerak kan jelek sedikit, Iya. dia yang ngomel padahal dia Yang sendiri dia, yang dia yang salah gitu. Iya. Yang nyalain tukang cukur padahal dia yang salah gitu. Iya. Itu kadang cuma ya kadang anak kecil gitu kan suka nangis, sabar aja sih, dan dalam hati mah gede banget gitu kan. Tapi anak orang kan. Iya, anak orang Kasihan gitu. Tapi kalau kata gua mah enjoy aja sih jadi tukang cukur. Enjoy. Bahkan gua lulus kuliah pengennya gitu kan, prinsip gua pengen ngembangin usaha dulu sampai emang target gua yang gua sesuaikan gitu kan, target gua gitu kan. Kalau emang nggak tahu sih gua kedepannya mau kerja, maksudnya kerja ikut sama orang namanya. Iya. Kadang kan orang tua selalu bilang kerja dulu gitu loh, penghasilan gini. Cuma kan kata gua pengen ngembangin usaha gua dulu dah. Sebanyak Tapi mungkin. lo pernah nggak sih kalau di pertengahan gitu, pertengahan jalan yang sedang merintis usahanya, tiba-tiba lo menyerah down gitu? namanya usaha gitu kan, kadang yang penting mah namanya usaha mah gini, ada naik ada turun gitu kan, ada naik ada turun. Nah jadi pas turunnya tuh jangan sampai gua nyerah, jangan, tetap aja gitu loh. Jadi tetap lanjut aja, Nah, pasti tapi- bisa gitu. Tapi gini, lihat ininya, lingkungannya. Oh. Kayak di Bekasi sebenarnya gua kuat-kuat aja gitu loh. Penghasilan, kalau dibilang penghasilan bagi gua namanya masih bujangan kan, Iya sih. 100, 200, 150 kan masih lumayan gitu kan. Belum ada pengeluaran kayak buat apa, beli apa gitu buat anak, buat istri, enggak kan, namanya bujangan mah kan. Iya. Jadi yang di Bekasi itu dijual karena mungkin gua satu pengen fokusnya di sini. Di sini kan temen gua kan yang pegang di sini kan dia kerja juga gitu. Oh. Dia spam gitu kan kerja. Jadinya gak nonstop dari pagi sampai sore dia nyukur. Kadang kan namanya satpam kan ada temannya yang emang gak masuk, Iya. gantiin gitu kan. Jadi ada jam sip-sipnya Iya, gitu sih gitu. kerjanya. Berarti lo di sini untuk apa? Gajinya itu gimana? Kalau punya teman Sistemnya tuh gua 50-50. 50-50. Jadi kan dia karena dia emang gua rekrut, dia belum bisa gitu. Bisa di cuma ya mungkin buat teman-temannya aja, belum bisa turun ke lapangan. Oh. Jadi gua 50-50 dah gitu. Tapi bagi dia lumayan gitu loh penghasilan, karena emang di sini gak ada saingan, jadi ya kebaginya lumayan gede gitu. Oh iya. Enak gitu. Jadi kebantu dia, temen gue juga sama kuliah gitu kan, kuliah kerja Kuliah juga. gitu. Malah double kerjanya gitu loh, buat penghasilan biar bertambah gede gitu tambah penghasilannya. Kira-kira dalam sehari itu ada berapa pelanggan?
rata-rata 15 ke atas. 15 ke atas. Iya, yang gua rasain di sini. Hmm. Jadi pernah tuh kapan ya? Tapi itu mah pas promo sih, pas Oh, pas awal-awal. awal-awal. Kadang namanya orang-orang kampung tuh pas denger promo Iya, diskon pasti berapa persen. bludak ya gitu. Nah, gua sampai berapa ya? 45 orang 45 orang sampai pegel gua. sehari itu. Sehari sampai sore. Berarti itu gebiagan yang benar-benar Ya, jadi awal yang maju baik. ya, awal yang baik. Kata gua, aduh, kata gua diskon banyak banget. Pas besoknya turun. Karena mungkin udah dicukur. Terus sekarang naik lagi sampai sekarang. Ada sih alhamdulillah gitu kan orang-orang luar dari luar dari desa gua gitu kan udah ada gitu kan kelihatan. Berarti ya tinggal dikembangin aja tuh di mungkin, sosmed. Iya, kata gua mah sering di sosmed gitu kan, sosial media yang orang-orang desa mah mungkin pakai aplikasi itu gitu kan. Oh iya. Gua upload di situ bro. Biar nyebar gitu. Terus lo kira-kira ada promo lah apa lagi berarti? Punya Sejauh rencana ini itu doang sih buat anak yatim. untuk anak yatim ya? Satu anak yatim, terus kedua diskon 20% bagi masyarakat. Nah, sekarang kan di konten gua ini. Oh iya. Di konten gua ambil konten tema tetap nyukur gua. Tetapi kayak nyukur di luar gitu kan, sosial eksperimen kayak orang-orang yang tidak mampu gitu kan, ODGJ di jalan. Kadang kan namanya ODGJ keluarga tuh gak memperhatikan gitu kan. Iya sih. Gak memperhatikan bagaimana kondisi keluarganya gitu kan, yang emang dia tanda kutip kurang gitu kan. Kurang. Terus ya gua perhatian lah, gua dari segi penampilan aja gitu kan, kayak cukur rambut karena gua profesi tukang cukur kan gitu. Iya. Gua dicukur gitu kan. Di video sebelumnya juga kan ada. Oh iya. Ada sih kemarin gua dapat ODGJ. Tapi baik dia. ODGJ-nya enggak terlalu brutal banget itu karena kadang mungkin resikonya kayak gitu. Resikonya tuh nemuin ODGJ yang dia tuh brutal banget gitu loh, secara fisik dia apa ya, keras gitu. Keras, iya. Nah, mungkin itu dari itu doang sih resikonya gitu. Iya, Kalau jadi nemuin ODGJ yang baik, yang nurut gitu loh, karena mungkin kita juga kan nggak niat jelek gitu loh sama dia. benar. Iya. Cuma ya kan ya namanya ODGJ gitu, Iya. nggak tahu pikirannya gitu. Benar. Ya, mungkin kedepannya sih semoga aja lah ODGJ daerah Brebes ataupun Kuningan gitu loh, sama saya ke backup ataupun ketemu sama saya di jalan, ya gua cukur rambut lah dia segi penampilan aja. Berarti untuk yang promo ODGJ itu di sini ya? Bukan promo. Oh. Jadi gini, ODGJ itu gini, gua kayak bersedekah sih, membantu gitu, sedikitnya membantu. Sosial eksperimen nih gitu. Nah, gitu. Jadi harus manusia memanusiakan manusia gitu. Manusia memanusiakan manusia. Nah, Triple manusia. jangan manusia, harus manusia memanusiakan manusia. Bener ya gitu. Pokoknya gitu dah. Iya. Jadi harus perhatian, seenggaknya coba kalau ODGJ sekarang itu kan gak diperhatiin dari segi penampilan gitu. Kalau gak mungkin kedepannya mah semoga istiqomah gitu loh. Channel Lutfi Barber sering sosial eksperimen keluar gitu, cari ODGJ ataupun orang yang kayak pemulung di jalan gitu loh, emang orang-orang yang tidak mampu gitu kan. Seenggaknya semoga istiqomah gitu loh. Iya sih. Gitu. Kan ibaratnya tidak bisa memberi sebuah materi gitu kan, materi kayak uang atau segala macam, seenggaknya kan kita memberi pekerjaan kita gitu. Iya, benar sih. Manfaat bagi orang lain. Hidup tuh harus manfaat bagi orang, yang paling indah tuh gitu. Hidup tuh harus bisa manfaat bagi orang lain Dan juga membantu sesama orang lain. Jangan mengharapkan timbal balik. Yang penting mah ikhlas. Namanya Allah gitu kan, gak bakalan lupa, gak bakalan pasti melihat aja gitu. Cuma ya pasti dalam hati kita mah harus ikhlas gitu, membantu orang gitu. Nanti juga kalau ibaratnya gini, gak dibantu di sini di dunia ya pasti insya Allah gitu di akhirat, semoga gitu. Kebaikan kita yang bagi orang lain yang bisa kita manfaatkan bagi orang lain, ya semoga aja gitu loh. Menjadi amal ibadah gitu bagi saya sendiri gitu loh. Amin. Apalagi pertanyaannya? Oke, bro. Ini kan YouTube lo. Iya, emang YouTube. Sebenarnya ini teman gua bajak YouTube gua.
gitu loh. Iya, Kata gue mah ya sok aja lah. Ibaratnya promosi barbar gue juga. Iya. Gue izinin lah, kalau orang lain mah gak bakal ngizinin gitu. Oke. Kira-kira mau nyampein pesan kepada para tukang cukur apa tuh Nah, kira-kira? Pesan para tukang cukur dimanapun kalian berada gitu kan, tetap berkarya bagi Indonesia gitu loh. Karena sebenarnya tuh cukur itu adalah seni gitu loh. Cuma kadang orang ada aja gitu loh orang yang tidak bisa menghargai cukur. Coba seni, ada yang orang yang profesional yang gua kenal tuh adalah di kota gitu, yang gua kenal emang apa ya, preferensi apa namanya, bukan jadi Profesi. patokan gua apa namanya ya. Eh, Jadi patokan gua selaku tukang cukur tuh ada dia tuh di mana, di Bekasi pokoknya mantan. Jadi sebenarnya tuh nyukur tuh seni yang harus dihargai. Jadi jangan sekali-kali tukang cukur tuh ngerendahin harga demi customer, jangan sama sekali. Bahkan harus naik, cuma kualitas harus dijaga gitu loh. Bahkan jangan dijaga, berkembang harus. Sekarang baik, besok harus lebih baik gitu. jadi lebih baik daripada hari kemarin. Nah, itu bisa disebut kayak gitu. Harus ada peningkatan Iya. terus itu. Jangan sampai sekarang kualitas kita baik, terus kita turun, pastilah customer pulang gitu, Iya. cari yang lain. Iya. Jadi ya pesan gua, jangan sampai tidak dihargai di orang. Tukang cukur harus bisa dihargai sama orang. Karena cukur tuh sama aja dengan seni. Ya, harus Kayak lukisan dilakukan. aja, lukisan apa ya? Klasik apa ya namanya? Kayak lukisan makin lama makin antik gitu. Nah, Gitu. Makin lama makin antik. Benar. Makin klasik makin lama makin Nah, antik. kayak mobil-mobil gitu kan banyak banget yang emang klasik, mobil-mobil klasik. Bahkan harganya juga Ya, tinggi kan gitu. tinggi karena ya ambil yang antiknya gitu. Iya. Antik itu ya unik ya gitu. Jadi nilainya itu dari harganya. Ibaratnya apa ya? Ini mobil udah tua nih, tapi apa ya, tidak berproduksi lagi gitu kan pabrik-pabriknya. Itu kan naik gitu, apalagi kalau modifikasinya bagus gitu loh. Ya, sih. Dari penampilannya bagus gitu loh, dari segi body, segi apa gitu kan. Jadi diambil dari keunikan sama Iya. keindahan kerapian Nah, itu harga naik juga ya pasti harganya pasti naik gitu. pasti naik. Itu bakalan turun, tapi ada kendaraan mah kan turun gitu. Iya sih. Itu doang sih pesan gua sama tukang cukur gitu. Oke, mungkin sekian ya podcast ini. Yang tutup gua apa lo? Lu aja dah. Oke deh, oke. Thank you ya bro, thank Ya, you. sama-sama. Sukses selalu bro. Semoga kedepannya lebih baik dah. Nah, Mohon dukungannya bagi yang belakang teman-teman. ya. Tunggu Oke. share gitu loh video ini YouTube. Oh iya, YouTube-nya namanya apa? Lutfi Barber. Di sini juga ada impresan. Nah, di situ ada tuh Oh ini sosial media. sosial media. Dari Facebook, dari Instagram, YouTube. Ya, oke. Kalian bisa share sebanyak-banyaknya gitu loh, biar channel ini berkembang gitu, bisa manfaat bagi orang lain. Bahkan kalau ada yang ya jangan terlalu jauh sih, tapi daerah-daerah Kuningan ataupun daerah Brebes, lingkungan Jabar Jateng lah, tapi jangan sampai jauh banget. Bagi yang punya saudara yang emang kurang dari segi fisik gitu, ataupun segi emang kurang dalam kutip orang Dalam gangguan ya, jiwa yang gitu. gangguan jiwa, bisa hubungi kami di sini, nanti tertera nomor WA ataupun Instagram, bisa kalian hubungi kami gitu loh. Mau tapi cukur bukan apa-apa gitu kan, ibaratnya segi penampilan. Kalau tidak bisa mencukur gitu, hubungi aja Lutfi Barber gitu kan. Siap bro. Ya, terima kasih ya Teh. Thank you. Oke. Oke. Mau gue antar apa? Sendiri aja? Nah, gue bisa jalan sendiri. Oh iya udah. Oke. Thank you ya bro. Oke, cukup sekian podcast pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya dan teman saya, owner dari Lutfi Barber. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami di bawah ini. Oke. See you next time and see you bye bye. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.